Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur 2012-2032 menjelaskan bahwa rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kaur terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kondisi ini menyebabkan akses distribusi barang dan angkutan di dua kawasan tersebut sampai saat ini masih terbatas. Pertanyaannya, bagaimana tahapan strategis yang akan saudara lakukan dalam membuat interkoneksi kedua kawasan tersebut agar dapat memajukan kesejahteraan masyarakat? Waktu yang diberikan 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, tentunya kita akan serius memperdalam pembangunan infrastruktur. Tentunya infrastruktur ini menyangkut luas bidang kesehatan, pendidikan, dan kelautan, pertanian. Ini adalah salah satu konektivitas yang harus kita bangun. Dan untuk meningkatkan semua pembangunan di Kabupaten Kaur khususnya yang sesuai, tentunya kita akan membangun konektivitas antar kabupaten dan provinsi. Kita sudah bergerak sekarang menyusun tembusnya konektivitas Muara Enim, Kaur, dan Uku Selatan yang telah berjalan. Artinya ini salah satu untuk mendorong semua akses dan mendorong semua pembangunan yang ada di Kabupaten Kaur yang telah ada. Dan yang mengenai tata ruang, saya katakan itu tata ruang, tentunya kita akan menyesuaikan. Tata ruang ini adalah yang pengelolaannya tentu kita atur dengan di bidang pertanian. Tentunya kita tempatkan yang cocok. Pengelolaan air tawar kita adakan juga seperti di Kaur sudah kita adakan di pengelolaan ikan air tawar di Padang Kuci Hilir, dan pengelolaan pesisir pantai. Tentu di sini ada tambak udang dan tingkat wisata. Artinya kami akan menyesuaikan dan mendorong infrastruktur yang tepat dan tata letak tata ruang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Kaur yang lebih baik dan tepat. Terima kasih. Ya, masih ada waktu, silakan. Wakil Bupati ingin menambahkan, calon Wakil Bupati? Ya, waktu habis. Baiklah, pertanyaan selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaannya, ekonomi kreatif sudah lama digaungkan, tetapi masih saja terjadi ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat. Pertanyaannya, menurut saudara, bagaimana kejelasan program ekonomi kreatif tersebut bila dikaitkan dengan misi peningkatan ekonomi daerah? Waktu yang diberikan sama 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang pertama langkah kami yaitu mengoptimalkan masalah pemanfaatan potensi yang ada dan SDM yang ada di Kaur, itu yang pertama, dan mengidentifikasi potensi semua objek usaha dan peluang-peluang usaha lokal yang ada di Kabupaten Kaur. Yang kedua, yang menata dan merestruksi serta mengkonsorsi dari fasilitas yang dimiliki dengan maksimal anggaran dan dari anggaran APBD. Yang berikutnya, melakukan kerjasama, itu yang penting, dengan sama investasi daerah yang disesuaikan dengan potensi yang ada dan dengan kondisi masyarakat Kabupaten Kaur. Itu yang harus kami lakukan untuk mendongkrak masalah ekonomi di Kabupaten Kaur. Terima kasih. Ya, masih ada waktu 1 menit lagi. Silakan calon Wakil Bupati ingin menambahkan. Terima kasih. Jadi, adapun apa yang disampaikan tadi, kami pun akan memberi mengidentifikasi UKM-UKM yang ada dan memberi bantuan, tapi sesuai dengan keadaan UKM. Jangan hanya terbuka sesaat pas ada pembagian tapi tutup setelah dapat pembagian, tapi memang harus dievaluasi benar-benar. Kemudian akan kami berikan bantuan untuk meningkatkan ekonomi kita, berikan pembinaan dan mempermudah perizinan usaha
pada usaha kecil dan menengah ini. Kemudian kami juga akan mencarikan peluang pemasaran untuk mencapai harga lebih tinggi dari semua usaha masyarakat, baik pertanian dan komoditif yang ada di Kabupaten Kaur itu. Itulah harapan kami. Apabila kami nanti memimpin, masalah UKM ini akan kami kelola, karena UKM ini adalah usaha kecil yang akan meningkatkan leading sektor semua. Ya, waktu habis. Kita beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Ya, baiklah, pertanyaan dengan tema kesejahteraan masyarakat sudah saya bacakan untuk seluruh pasangan calon, dan selanjutnya mengenai tema memajukan daerah. Kesempatan pertama untuk pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaannya, seandainya saudara diamanahkan menjadi bupati atau wakil bupati Kaur, apa program prioritas yang akan dilakukan? Dan bagaimana langkah menyikapi perubahan tak terduga seperti bencana alam dan bencana non-alam, termasuk kemampuan mengantisipasi peluang di tengah arus perubahan tatanan ekonomi, sosial budaya, kesetaraan gender, kesehatan, dan politik global. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Mengenai perkembangan pembangunan yang secara global, tentunya ini mau tidak mau harus kita hadapi dan kita bijaki. Oleh karena itu, tentunya kita, semua pemerintah, semua unsur yang terkait untuk memberikan masukan dan saran yang untuk pembangunan Kabupaten Kaur ini, tentunya kita menggunakan kekuatan dan strategi yang ada. Oleh karena itu, perubahan-perubahan global ini kita harus mengikuti perkembangan yang ada. Seperti kita mengadakan, ya, seperti sekarang ini informasi dan teknologi dan informasi. Ini yang harus kita ikuti. Yang sampai sekarang di Kabupaten Kaur kita selalu mendorong sekarang pemasangan internet sudah beberapa kecamatan, dan kita sudah ada beberapa hampir 17 tower yang kita gunakan. Inilah salah satu informasi teknologi yang harus kita kembangkan di Kabupaten Kaur untuk mengikuti perkembangan apa yang dibutuhkan di Kabupaten Kaur. Terima kasih. Ya, masih ada sisa waktu. Silakan apabila ingin menambahkan. Baik, di samping yang disebutkan calon bupati nomor 1 tadi, ada lagi yang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, itu kita tujukan kepada UMKM dan pariwisata. Memang betul sekarang pariwisata sudah mulai giat, infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintahan sekarang ini sudah mulai, tinggal kita promosikan nanti ketika kami memang dapat amanah dari masyarakat. Ya, waktu habis. Dan selanjutnya, pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Sebagai suatu daerah otonomi, pemerintah Kabupaten Kaur mempunyai peluang yang lebih besar untuk berinovasi dan berkreasi dalam upaya mengembangkan potensi daerah, baik sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pertanyaannya, inovasi dan kreativitas seperti apa yang akan saudara lakukan dalam mengembangkan potensi daerah tersebut? Waktu yang diberikan 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang pertama, kami akan melakukan kerjasama. Ya, itu pertama ya. Melakukan kerjasama dan melakukan penataan di bidang fasilitas yang dimiliki di Kabupaten Kaur. Itu yang keduanya. Dan yang ketiganya, kita selalu mengoptimalkan SDM. Ya. Supaya SDM-nya selalu dioptimalkan, dan dengan harapan dapat mengidentifikasi ya usaha-usaha ataupun potensi-potensi yang ada demi untuk memajukan daerah Kabupaten Kaur tersebut.
Itu yang selanjutnya juga masalah SDM yang ada betul-betul harus di bidang ya harus menguasai ilmu supaya bisa melaksanakan apa yang bisa memajukan Kabupaten Kaur. Terima kasih. Ya, masih ada sisa waktu. Silakan bila ingin menambahkan. Terima kasih. Jadi yang apa yang disampaikan tadi, yang kedua, pemanfaatan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kaur dengan mengidentifikasi potensi semua objek usaha dan peluang usaha lokal dan industri yang disesuaikan dengan program pembangunan nasional yang akan menimbulkan atau menghasilkan sumber pendapatan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat Kaur. Karena SDM Kaur ini sekarang ini sangat lemah. Ini yang membuat Kaur ini tidak bisa terus selalu terbawah. Oleh sebab itu, kami akan pertama kali sumber daya manusianya akan kita reformasi dahulu. Kenapa? Kalau sumber daya alamnya itu, kalau sumber daya manusianya sudah bagus, kepala bidang atau kepala... Ya, waktu habis. Kita beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Ya, pemirsa dan hadirin yang berbahagia, seluruh pertanyaan sudah saya bacakan untuk segmen pendalaman tema mengenai meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Dan selanjutnya nanti kita akan sama-sama mendengarkan pandangan beliau dengan pendalaman tema dan tanggapan. Tapi nanti setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap